anak ini nggak bisa apa-apa. Ingat sekarang ada yang namanya kurikulum merdeka. Di situ ibaratnya seperti ini. Di kelas itu ada monyet, ada ikan, ada harimau, ada macan. Nah kita nggak bisa meminta semua murid kita, monyet itu tadi untuk berenang, nggak bisa. Sampai kapanpun yang namanya monyet berenang. Tapi ikan dia jago berenang. Jadi gitu, kita jadi seorang guru itu jangan sampai kita berpendapat bahwa kita guru matematika, iso kabeh muridnya iso matematika. Nggak bisa seperti itu, Ferguson. Susah. Ya, kita jadi guru harus bisa betul-betul anaknya pintar apa? Oh, anaknya itu dia pintarnya manjat, ya jangan suruh renang. Anaknya pintarnya renang, ya jangan suruh manjat, gitu loh ya. Itu. Dan saya perlu informasikan ke teman-teman, kalau pingin ngesut silahkan. Dan dia menjadi seorang public speaking yang luar biasa bagus ya. Tapi sayangnya dia meninggal di bulan Maret lalu kalau tidak salah. Tapi satu kata-kata yang sangat membekas di dalam diri saya adalah kata-kata ini. Selagi muda, ayo kita berkarya karena tidak ada yang menjamin kita hidup sampai tua. Itu betul-betul berkena bagi saya. Kita tuh pinginnya nanti aja lah, kalau pingin kaya atau pingin sukses, nanti dulu proses. Oke, nggak apa-apa. Tapi jangan menggunakan kata nanti dulu itu terus-terusan. Karena nggak ada yang jamin kita tuh besok masih bisa merasakan kehidupan. Kadang ada orang, wes ngibadah ki mengko sik wae lah. Ngibadah mengko sik nek rada tuwa. Padahal nggak ada yang jamin kita hidup sampai tua. Makanya ayo kita selagi muda lakukan sekarang juga. Pingin belajar, lakukan mulai sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti. Lanjut Mas. Seorang desainer, apa iya kita cuma diam? Jadi Bapak Ibu, nggak mungkin. Kita harus ngomong, Bapak Ibu, ini adalah batik coraknya Sidomukti. Dan Sidomukti ini sangat bagus dan sangat estetik bila mana Anda gunakan untuk kemanten. Misalnya seperti itu. Nggak mungkin kita cuma diam aja. Makanya segala kegiatan atau segala tugas, segala pekerjaan saya kira membutuhkan yang namanya public speaking. Lanjut supaya grogi, apalagi kurang pede, apalagi udah itu aja, berarti lainnya aman ya. Oke, Mbaknya, Mbak Nabila, apa Mbak? Karena masih suka belibet kalau Suka belibet, terus apa lagi? Udah? Oke, coba. Bingung, kemudian cenderung belibet karena informasi atau sesuatu yang mau kita sampaikan tuh tidak tahu seperti itu. Kita tahu betul materi apa yang akan kita sampaikan. Misalkan teman-teman suka di bagian sepatu, suka tentang membahas sepatu. Nah kalau mau ngomongin sepatu ya harus paham betul sepatu tuh kayak gimana. Saya punya Nike Ardiles, saya punya 19 apa sih sekarang merek-merek sepatu. Nah teman-teman harus betul-betul paham gimana sih speknya sepatu itu. Nah gitu ya. Kalau misalnya menjadi MC, ya teman-teman harus tahu, oh acaranya kayak gini. Harus siap terlebih dahulu, ya. Syukur-syukur kalau jadi MC terutama ya, teman-teman jangan sampai terlambat gitu. Karena apa? Kalau jadi MC itu harus betul-betul siap. Kan nggak lucu gitu. Misalnya teman-teman mau jadi MC, sedangkan hadirinya sudah hadir semuanya, kan nanti ada rasa grogi tersendiri. Begitu ya. Oke, berikutnya adalah penonton tuh bukan berarti kita kok terus kenal si jenenge sopo enggak. Cuman kita betul-betul akrab dengan teman-teman. Gimana teman-teman, Bapak yang baju biru gimana kabarnya? Oke, yang baju biru gimana? Oke, ibu-ibu yang merah-merah luar biasa, merah-merah semuanya ini. Dari mana Bu, hajatan apa-apa kok bareng saya gitu. Jadi panti asuhan. Jadi kita betul-betul mengenali audiens kita. Diajak ngobrol, pripun kabarnya Mbak? Terus kalau misalnya sebelum hadir atau pas kehadiran teman-teman kita ajak, gimana kabarnya kemarin? Terus kan kalau biasanya sekarang itu kan ada yang namanya Instagram story apa-apa, kan kita bisa tahu loh. Kemarin gimana ya kok di storymu ada ini. Kalau misalnya tadi Mbak Firda, gue diundang orang nikahan aja, ngobrol kayak gitu loh. Jadinya lebih apa ya, memiliki rasa dengan teman-teman gitu kan, dengan audiensnya. Misalkan itu tadi kembali pada yang bahwasanya teman-teman suka apa. Misalkan suka sepatu, yang dibahas ya sepatu, suka sesuatu yang lagi hits ya itu yang lagi hits diangkat. Dan berikutnya adalah nikmati presentasi. Jangan sampai teman-teman presentasi itu membaca apa yang ada di slide. Kalau ini nggak mungkin saya akan menerangkan seperti ini. Tips melakukan public speaking yang menarik. 1. Siap berbicara. 2. Bahasa tubuh. 3. Nada. Mengenali penonton. Cari konten. Menikmati presentasi. Belajar dari kesalahan. Terima kasih. Coba digeser slide-nya. Nggak gitu. Tapi kita setiap
subtemanya kita memberikan penjelasan. Itu namanya menikmati presentasi. Berikutnya adalah belajar dari kesalahan. Kalau misalnya kita mengisi suatu acara, kemudian dalam acara itu kita ada kekeliruan, maka besoknya kita jadikan bahan catatan untuk supaya tidak ada kesalahan lagi. Seperti itu, oke? Lanjut, Mas. Apa ya? Memberikan impact kepada saya. Kadang kita berpikir ngopo toh guys story. Teman-teman tuh ada yang nge-WA saya, ngapain sih buat story Instagram? Ngapain sih emang boleh se-update itu gitu. Karena saya suka gitu. Misalnya kayak gini acara saya buat sinematik 30 detik, kemudian saya upload. Terus ada temen yang komen, sidik-sidik ngupload, sidik-sidik ngupload. Ternyata omongan seperti itu kalau kita dengarkan itu berbahaya. Karena apa? Kalau misalnya pada saat itu saya kemudian berhenti untuk ngupload, saya nggak mungkin berdiri di sini dan berbicara kepada teman-teman. Karena apa? Ya ini tadi Mas Anas kenal saya dari story saya. Mas Andi kita juga kenal dari lewat story, lewat Instagram, sering membuat acara. Misalkan saya punya kenalan komunitas-komunitas bahasa dari mana? Ya dari saya ngupload tentang kebahasaan. Saya sering upload tentang bahasa Jawa. Terus teman-teman ada tuh yang WA, Mbak, aku mau request. Ini kayak ini Masnya nih kebetulan Mas Dukuh. Mas tapi udah jadi Pak Dukuh ya. Jadi Mas Dukuh. Itu kayak dia request, Mbak tolong dong gaweke basa Jawane wong nyumanggake dahar kayak gitu. Makanya kita jadi punya komunitas, jadi punya obrolan silaturahim online seperti itu. Oke. Emang iso golek duit saka konten, emang iso. Nah, kadang berpikir seperti itu. Tapi pada akhirnya setelah saya alami, justru setelah membuat konten-konten itu memang kadang kalau melalui Instagram itu uangnya belum berapa. Paling uang itu datang ketika diminta tolong untuk promosi. Ya kan? Tapi di luar itu yang lebih banyak. Misalkan ketika saya ngupload tentang video saya MC. Nah, di situ ada yang DM, "Mbak, tolong dong MC acara ini." "Mbak, tolong dong." Ketika saya ngupload tentang ngaji misalkan, ngaji Quran di Manten. Nah, itu akhirnya ber-DM, "Mbak, tolong dong besok ketika ada nikahan diminta baca Quran." Kemudian ketika saya acara duta bahasa, "Mbak, bisa nggak besok ngisi acara duta bahasa itu ini tentang kebahasaan." Nah, uang itu dari situ malahan dari luar. Makanya membangun personal brand itu keren banget. Lanjut, Mas. Goreng tempe yang manis kemudian gurih itu jenengan buat konten. Jangan memang prank gitu, jangan, tapi harus dikasih bumbu-bumbu konten. Nah, bumbu-bumbu konten itu nanti Andi yang akan menjelaskan nggih, piye carane ben gedang iki di video apik estetik. Kalau kita alhamdulillah pagi ini yang memungkinkan kayak membuat masjid itu ya memang betul sih, nanti sampai kapanpun akan dihitung amal gitu kan, sampai kita nggak ada. Tapi kalau kita misalkan membuat konten positif, konten-konten yang memberikan semangat dan edukasi, maka itu salah satu amal jariah kita juga yang bisa kita bawa untuk besok bekal kita di akhirat gitu. Oke, lanjut. Ternyata 500.000 5 kali pertemuan. Nah, ini karena ini tadi ada Mas Anas yang luar biasa membiayai kelas ini. Saya salut dengan beliau karena beliau ini pemerhati pemuda gitu loh. Itu siapa Mas Anas? Rawuh. Gitu ya. Itu bisa diangkat. Anak-anak sekarang lagi seneng-senengnya Korea. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini yang saya upload pertama kali, itu yang Dalam kamera, dalam konten itu nggak ada. Tapi semua karena hobi. Kemudian kontennya. Nah, ini yang yayasan-yayasan ya, itu banyak. Tapi yang saya sering ini yang Weda Mulia. Ini yayasan tentang peduli lansia. Maksudnya tentang kontennya atau Misalnya dia itu fokus di apa? Jadi kan dia itu Bahasa itu loh, Mas. misalnya gini ya. Kan saya yang ngomong. Yang ngomong mana? Iya. Sudah ada itu ya. Selamat siang semuanya. Sosok Bapak itu sangat penting untuk salah satu keluarga, yaitu bagaimana seorang bapak bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, jadilah seorang bapak yang bijak, jadilah seorang bapak yang baik, dan jadilah seorang bapak yang soleh. Kita hidup hanya sekali. Jadikan hidup ini yang lebih berarti untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, dan untuk orang yang kita cintai. Selamat semuanya, selamat Indonesia merdeka. Harapan bagi keluarga
bangsa. Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, akan aku pindahkan gunung Himalaya. Jadi para pemuda ini adalah